Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun ala man ittaba'al huda. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berjalan di atas petunjuknya. Ibu bapak yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulin Alhamdulillah. Kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersua di room Zoom di akhir bulan Desember 2025. Sekarang tanggal 31 kalau tidak salah, kalau tidak diundur ya, itu tahun baru mulai di tanggal 1 ya. Kalau tidak diundur ya. Semoga nggak diundur kamu ya. Dan semoga Bapak Ibu semuanya di tahun baru ini kita memiliki eh goal yang baru ya. Tadi saya Tadi baca saya baca di di jalan-jalan jalan-jalan di Bandung, saya karena saya sedang saat itu di lagi Bandung baca Bandung. ya. Jadi saya baca iklan dari Bank BJB tadi. Katanya apa? Ya, kencengin goalnya, jangan banyakin alasannya. Wah, itu keren sekali tuh. Sok searching ya, itu dari Bank BJB. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ini hari kedua lawatan saya ke Bandung ya, membersamai teman-teman Bandung, khusus Kang Nandang di sini. Alhamdulillah, Kang Manyas cepat sehat ya Kang Manyas ya. Ini Pak Benny lagi di Bogor, Pak Heri Tursilo lagi ada agenda Natal dan Tahun Baru ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, sedikit saya sharing. Kemarin saya sama Kang Ustadz Iwan diajak ke Pondok Pesantren Multazam itu di Padasuka ya, Bandung, dan bertemu dengan Profesor Dr. Kiai Haji, lupa lagi namanya siapa Kang? Muhammad Yusuf Sahroni. Kiai Haji Muhammad Yusuf Syaroni. Beliau adalah mufti di Brunei Darussalam ya, sekaligus imam besar di sana Alhamdulillah. Jadi masih bolak-balik ke Brunei. Tapi sekarang ada di Bandung dan berkesempatan untuk sharing. Masya Allah, Bapak Ibu semua yang berbahagia luar biasa. Sedikit saya akan sampaikan ulasan. Kang Iwan silakan. Boleh ceritakan sedikit apa yang bakal dilakukan oleh Kiai Muhammad Yusuf Saroni untuk program kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku semuanya, rekan-rekanku, sahabatku. Alhamdulillah berkat silaturahmi dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Darmawan. Ternyata respon daripada seorang kiai besar, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Sahroni sangat antusias. Insya Allah, Bismillah, beliau akan mendaftarkan guru-guru yang di pondok pesantrennya dan juga santri-santrinya. Dan yang luar biasanya sudah bergabung seorang dokter yaitu Umi Kulsum. Ini pun luar biasa. Oleh karena itu saya terima kasih banyak kepada Kang Ahmad Darmawan, Kang Ustadz Nandang, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan sebuah semangat dalam perjuangan umat. Mudah-mudahan saya minta doanya sehat di jalan sampai di rumah, sehingga tidak ada penyakit yang diderita, sehat kembali, segar dan bangkit untuk perjuangan kita bersama. Amin. Itu saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, ini berkat doa Bapak Ibu semuanya dan support dari seluruh member PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kita lebih baik berbicara terkait dengan sebuah cita-cita, Bapak Ibu. Berbicara terkait dengan sebuah cita-cita, ketepatan itu lebih baik daripada kecepatan. Saya ulangi, ketepatan itu lebih baik daripada kecepatan. Berbicara terkait dengan tujuan, sekali lagi, ketepatan lebih baik daripada kecepatan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat konsistensi yang terus ditunjukkan oleh seluruh promotor. Alhamdulillah, ya sekarang sudah menemukan jalannya. Jadi kehidupan itu akan menemukan jalannya, Pak Ibu. Saya bertemu dengan beliau, Profesor Doktor, seorang profesor yang saya sendiri nggak hafal titelnya, karena ada Profesor Doktor Kiai Haji, ada DRS, ada MM, ada MH, ada SH, banyak sekali. Beliau mengatakan bahwa jika sistem ini diterima oleh umat, maka saya yakin sekali seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia itu pasti akan berangkat umroh. Dan Masya Allah, ya, ada videonya yang sudah saya buat, ya, itu beliau bersiap untuk memasukkan 400 total dari guru-guru yang ada. Jadi beliau sudah berhitung. Kalau 2,5 juta, beliau ngambil program yang keempat, itu 400 berarti cuma berapa? 1 M. Oke. Insya Allah sebelum tanggal 10 Januari 2026
6 ya, beliau akan eh, memasukkan para guru-guru, kalau bahasa beliau itu cikgu ya, cikgu-cikgu di yayasan beliau. Bismillah. Kemudian tadi seharian kita juga dengan salah satu dokter di Bandung, Ummi Kulsum. Beliau adalah pengajar di Masjid Agung Pusdai, Bandung. Dan Masya Allah, ini barusan sampai Bapak Ibu. Ini barusan sampai, kemudian langsung kita ngezoom. Ditahan-tahan mau pulang sama beliau. Alhamdulillah, tadi beliau, kemudian teman-teman beliau, ya, dan ada beberapa anggota dewan dari P3, ya, itu yang insya Allah masuk di malam hari ini terkait dengan program umroh kita. Intinya apa? Yang ingin kita sampaikan bahwa tahadus bin nikmah, ya, bersyukur atas apa yang telah kita lakukan hari ini. Ala kulli hal bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kepada kita istiqomah. Maka di malam hari ini Bapak Ibu, ya, saya tidak akan presentasi banyak dan panjang lebar terkait dengan masalah sistem. Karena sebetulnya berbicara terkait dengan masalah sistem, ya, kita hanya sedang meniti sebuah jalan. Jalannya sudah ada, sistemnya sudah running, ya. Tidak perlu kita perdebatkan lagi, tidak perlu kita bahas lagi, karena dibahas atau tidak dibahas sistem ini tetap akan jalan, ya. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah value atau nilai yang kita ingin emban dan kita ingin bawa, sehingga apa yang kita kerjakan itu betul-betul bernilai ibadah. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Kata beliau, dunia sementara, sedangkan akhirat selamanya. Dan Masya Allah, hari ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Tadi ya, pada waktu berada di rumah beliau ya, jadi suami beliau stroke sudah 10 tahun Bapak Ibu. Tapi luar biasa, ceria sekali wajahnya, ceria, ngobrolnya juga santai. Saya hanya berpikir, rumahnya sangat megah, ya, itu luasnya untuk tamannya saja 1.000 meter ya. Tapi Masya Allah, beliau hanya sekedar mengangkat kakinya saja tidak mampu dikarenakan stroke Bapak Ibu. Itulah manusia, memiliki keterbatasan, terbatas usianya, terbatas tenaganya, terbatas kemampuannya, ya. Yang tidak terbatas dari manusia adalah keinginannya. Maka insya Allah Bapak Ibu kita satukan visi dan misi kita. Kita memiliki sebuah keinginan bahwa mari kita rengkuh ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia akan ikut. Ya. Kita rengkuh ridho Allah Subhanahu wa taala, dunia akan ikut. Maka PT Kreasi Lima Pilar Indonesia khusus divisi program Haramain merawat keberagaman dan mengokohkan ukhuwah sebagai pilar Indonesia Emas 2035. Sebuah bangsa yang dibangun dengan peradaban yang mulia, sebuah bangsa yang dibangun dengan keimanan adalah sebuah bangsa yang kita bisa lihat bagaimana sebuah sejarah di Madinah. Maka disebut dengan masyarakat Madaniyah atau masyarakat Madinah. Teman-teman yang berbahagia, presentasi malam hari ini ya terkait dengan latar belakang ya dan sedikit cara kerja atau sistemnya. Kenapa kok sedikit? Karena memang sistem sudah running, sistem sudah berjalan. Ini tinggal kita kerjakan saja bareng-bareng ya. Latar belakang Harumain teman-teman ya. Ini kita mengacu kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di saat kita diciptakan oleh Tuhan, kita tidak diminta untuk bekerja keras, Bapak Ibu. Kita tidak diminta untuk kemudian pontang-panting, peras keringat, banting tulang, berangkat pagi pulang petang. Tidak. Allah hanya meminta kita untuk apa? Illa liya'budun. Untuk menyembahku, kata Allah. Untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam konteks ini tentu tidak hanya terbatas ritual semata, seperti halnya sholat, ya, puasa, haji, ya, dan lain-lain. Karena kita punya tiga aspek. Ada hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan, hablum minan nas, hubungan kita antar sesama manusia, dan hablum minan nafsi, hubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Maka setiap tindakan dan perkataan, ya, jika diiringi dengan niat yang ikhlas lillah, ya,
dilakukan sesuai dengan syariat, dan ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah, termasuk dalam kategori ibadah. Yang namanya ibadah, Bapak Ibu, tentu ya diiringi dengan satu niat, yang kedua adalah perbuatan. Mengembalikan fungsi ini berarti menjadikan kehidupan sepenuhnya untuk Allah. Seperti apa yang kita sampaikan ya di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benarkah demikian? Yuk sama-sama kita tanya ke dalam relung hati kita. Kita sama-sama tanya ke dalam diri kita. Betulkah sholat kita, hidup kita, ibadah kita, setiap aktivitas kita untuk Allah? Kalau memang itu betul untuk Allah, ya kenapa kita sering sakit hati dengan manusia? Jika apa yang kemudian kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Jika benar bahwa setiap ibadah yang kita lakukan murni untuk Allah, kenapa terkadang di saat kita diminta untuk beribadah menggerutu dulu? Ya, kenapa sholat subuh dilakukan untuk subuh-subuh? Padahal subuh-subuh ngantuk, apalagi di Bandung, apa dinginnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya hampir 2 hari nggak berani mandi. Insya Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi aduh, kok subuh-subuh gitu ya, 3:30 harus bangun gitu ya, kedungkrukan gitu ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini yang sudah menjadi ikrar kita, maka sudah seyogyanya kita cukup mengatakan Allahu sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku dengar dan aku taat. Ingat, di saat Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, itu pasti untuk kebaikan manusia. Di saat Allah memerintahkan sesuatu untuk manusia, pasti itu untuk kebaikan manusia. Jangan lihat apa yang diperintahkan, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Jangan seperti halnya iblis. Laknatullah alaihim. Iblis itu di saat diperintah untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, ya, iblis menolak perintah itu. Dia melihat apa yang diperintahkan, bukan siapa yang memerintahkan. Akhirnya apa? Terusir dari surga selama-lamanya, bahkan menjadi ya ahlun nar atau ahli neraka. Bapak Ibu semua yang berbahagia, menjadi khalifah di bumi artinya apa? Ya, kita lihat bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sungguh kata Allah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian jamaah malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu taj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat Bapak Ibu, ya, dengan ilmunya ya, yang dititipkan oleh Allah kepada mereka, mereka tahu manusia itu punya sifat. Apa sifatnya? Merusak, menumpahkan darah, bermusuhan. Itu adalah sifat ya yang melekat pada diri manusia. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu siang malam ya Allah. Ya. Kemudian Allah berkata bahwasanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Sungguh aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Sahabatku fillah, para hamba Allah yang berbahagia, di sini Masya Allah, malaikat sudah menyangsikan bahwa manusia ada yang melakukan perbaikan. Menurut malaikat, bahwasanya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu kerjanya cuma ngerusak, saling bunuh, saling menumpahkan darah. Tapi kata Allah, ya, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka sekarang posisi kita ada di mana? Posisi kita apakah ada di prasangka malaikat, atau kemudian posisi kita ada di ayat yang berikutnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Hendaklah di antara kamu ada sekumpulan orang yang menyuruh kepada al khair. Al khair, ya, para ulama sepakat mahwa Islam. Ya. Al khair adalah Islam. Bapak Ibu, Masya Allah, ada loh orang itu. Kemarin eh, saya ketemu dengan seseorang ya, yang kemudian beliau berpikir, ini pendaftaran yang cuma 125 per tahun ini terlalu kecil, Pak, katanya gitu. Kalau kita buat 250.000 saja gimana? Entoh mereka kalau mengerjakan kan dapat 250.000 per bulan. Ya, mosok modal 125.000 kemudian dapat 3 juta, terlalu besar untungnya. Kita buat 250 saja, yang 125 masuk ke KLBI, 125 untuk perjalanan kita, untuk uang bensin kita. Oh, mohon maaf Bapak,
Nggak bisa. Karena yang diinginkan oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia adalah pemerataan. Seluruh masyarakat, ya, kalangan bawah mampu dan bisa menikmati sistem ini. Ya, kerjakan, kemudian sistem ini akan bekerja untuk mereka. Kemudian beliau tengah malam telepon lagi, Bapak Ibu. Ternyata masih ada ya orang-orang yang ikhlas seperti sampean. Saya bilang bukan saya yang ikhlas, Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sedang mengingatkan saya terkait dengan masalah keikhlasan. Enggak, saya pikir alangkah eh, kalian tuh member-member para promotor segala macam pontang-panting itu kan berarti nggak dapat duit toh. Bukan nggak dapat duit, Pak, belum saya bilang. Karena kami sedang mengerjakan sebuah sistem. Ya jangka panjang kan, betul. Lah terus hariannya, ya hariannya insya Allah ya, teman-teman juga ada usaha-usaha yang lain dan kami juga ada usaha-usaha yang lain yang bisa kami kerjakan. Masih ada ya orang-orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu semua yang berbahagia, padahal itu adalah perintah Allah. Itu sebetulnya bukan kelebihan kita, bukan. Karena itu perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kita ingin mencegah kemungkaran yang akan terjadi. Karena apa? Bapak Ibu, 3, 4, 5 tahun ke depan, kondisi tidak seperti ini lagi, serius. Bakal banyak PHK di mana-mana. Kalau kita tidak segera bekali masyarakat dengan sistem, ya, saya tidak sedang jualan kecap. Saya tidak ngomong sistem KLPI nomor satu, tidak. Banyak sistem di luar sana yang lebih bagus mungkin. Tapi menurut saya yang terbaik dan terbagus saat ini adalah sistem di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Ya, jadi Masya Allah, ya, kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul diingat oleh saudara-saudara kita sebagai pejuang. Oke, nah, menjadi khalifah di bumi berarti memakmurkan. Ya, Allah menetapkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin untuk mengelola atau menjadi wakilnya, untuk menjadi wakil Gusti Allah di muka bumi, gitu, untuk kemudian membersamai seluruh makhluk manusia. Seluruh makhluk tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, binatang, semuanya. Jadi jangan arogan, ya. Kita tidak boleh arogan dengan apapun, dengan siapapun, ya. Karena kita sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini, ya. Mengelola, menjaga, memakmurkan alam semesta dengan adil dan bijaksana. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena kalau kemudian kita diberikan amanah tapi kita tidak menjalankan amanah berarti orang khianat. Orang khianat itu akan mendapatkan laknat. Dari siapa? Dari Dia yang Maha memberi nikmat. Allahu Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah, ya, cara mengembalikan fungsi utama manusia apa? Beribadah. Cuman itu. Beribadah kepada Allah. Maka ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Gitu. Satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dua, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengamalkan, membaca itu belum mengamalkan. Walaupun membaca satu tingkatan lebih bagus, Bapak Ibu, daripada yang tidak membaca. Tapi ingat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluh kepada Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, ya, sesungguhnya sebagian dari umatku itu bakal memahjurkan Al-Quran, menyingkirkan Al-Quran. Al-Quran di rumah itu sampai berdebu. Malu kita sama Allah, Bapak Ibu. Kita mengatakan bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Ya. Tapi ternyata Al-Quran surat cintanya tidak pernah kita sentuh. Kalau dibaca saja tidak pernah, bagaimana kemudian kita tahu di situ bisa menjadi pedoman? Padahal Allah mengatakan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di lain ayat Allah nantang kita semua. Fa'tu bi suratin min mislih wa in syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya. Jadi kalau kalian itu memang betul-betul hebat, kalau kalian betul-betul itu mampu, kalau kalian betul-betul bisa, fa'tu bi suratin min mislih. Buat satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in syuhada'akum. Kalau kalian nggak mampu sendiri, ajak teman-teman kalian. In kuntum shadiqin kalau kalian orang yang benar. Bapak Ibu, Al-Qur'an pedoman kaum muslimin, kitab yang kita katakan kitab suci, jangan kok kemudian hurufnya hilang satu titik saja, itu sudah beda. Bunyinya sudah beda. Artinya sudah beda maknanya. Huruf ba, ya, huruf ba itu seperti ini, titiknya satu di bawah. Kalau titik satu ini kita pindah ke tengah, naik ke atas,
Bukan ba namanya, tapi na atau nun. Titiknya kita pindah ke bawah, kita tambahin satu, bukan ba, jadi ya. Titik dua ini kita pindah ke atas, jadi tak. Kita tambah satu di atasnya, jadi sa. Bapak Ibu, satu titik saja itu tidak bisa dirubah. Dan tidak ada yang mampu mengubah hingga detik ini. Itulah Al-Quran. Fa'thu bi suratin ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di depan ayat Al-Baqarah Allah mengatakan dzalikal kitab itu sombong sekali Bapak Ibu dan memang kesombongan itu adalah sifatnya Allah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, ini adalah kitab manual box yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bayangkan ya. Tidak ada satupun ya kitab-kitab kemudian ditulis dan kemudian nantangin manusia. Fa'thu bi suratin min mislihi wa an syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Masya Allah. Kalau kita meyakini itu seharusnya apa yang kemudian difirmankan Allah kita jalankan. Ya, tidak seperti halnya kita milih makanan. Ya, yang kita suka kita ambil, enggak kita suka kita tinggalkan. Enggak, Bapak Ibu. Ini surat cintanya Allah itu baik untuk seluruh alam. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik wahai kaum muslimin. Maka umat yang terbaik harusnya menjadi umat yang menjadi suri tauladan. Umat terbaik harusnya menjadi panutan. Umat yang terbaik harusnya mengayomi. Umat yang terbaik harusnya melindungi. Umat yang terbaik harusnya terdepan. Bukan justru rebutan jabatan. Seperti yang kita lihat di media sosial. Naudzubillah. Yang ketiga, menyelaraskan niat Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, berkontribusi positif. Terhadap apa? Semua hal. Politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam. Harusnya kita berkontribusi positif. Di sini, PT Kreasi Lima Pilar Indonesia ingin memberikan kontribusi terbaik untuk umat ini. Tidak hanya untuk kaum muslimin, untuk manusia yang percaya dan mau mengerjakan bersama-sama. Yang kelima, setelah kita melakukan semua aktivitas dengan paripurna, tawakkalna 'alallah. Baru bertawakal. Jangan tawakal dulu, wong belum melakukan apa-apa tawakal. Yo lapar Bapak Ibu. Ya, kalau lapar terus ujung-ujungnya nggak bisa mikir. Aku sudah sholat belum ya? Nah, jadi linglung, mergani lapar gitu ya. Keenam, menjalankan peran sebagai agen pembangunan yang bertanggung jawab. Terhadap apa? Lingkungan. Ya, lingkungan itu termasuk apa? Lingkungan sosial. Bagaimana sekarang anak-anak kita, Bapak Ibu, tidak mengerti dan tidak mengenal anggah ungguh. Bagaimana moralitas bangsa ini sudah betul-betul tergerus dengan sangat-sangat mengerikan. Kenapa demikian? Agama hanya dijadikan sebagai address. Agama hanya dijadikan sebagai label. Agama hanya kemudian dijadikan di pojok-pojok masjid, di pojok-pojok musola, di pojok-pojok surau. Tapi agama tidak dibawa dalam kancah kehidupan. Ya, menegakkan keadilan. Gimana mau adil? Nyun ngapunten teman-teman, mohon maaf. Ya, saya selalu sampaikan dengan para masyayikh kita itu, kiai itu harusnya gini, ulama itu seperti ini loh. Ini jempol neken jari, ya. Jari ini adalah umara, para pemimpin, pemimpin politik. Ulamanya di atas, bukan kebalik. Nah, sekarang jempolnya di dalam jari kok. Gimana mau berteriak keadilan gitu. Ulamanya ya. Jadi kerusakan umara, kerusakan para pemimpin itu diawali dari kerusakan para ulama. Ya, bukan lagi menjadi ulama, tapi menjadi umala. Mahwa umala. Ya, itu kayak kalba gitu. Umala itu kayak guguk. Ya, gawine jilat. Ya, asal dikasih tulang terus kelopak kelapet orang wani ngomong halal haram ya. Mencegah kerusakan dan kemungkaran. Saudaraku fillah rahmatullahi alaik. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana seorang yang cerdas itu seperti apa. Aqiyas sunnat aktsaruhum dzikran lil maut wa asyaduhum mustidadalahu ulaika humul aqiyatu dzahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Jadi satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh Umar bin Khattab beserta para sahabat Ansor. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih manusia paling cerdas dan paling mulia di muka bumi ini? Ya, Rasul menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat mati. Ya,
Orang yang paling banyak mengingat-ingati dan mereka mempersiapkan. Jadi kalau pas lagi ngibadah, Bapak Ibu, kalau pas lagi ngibadah, kalau pas lagi sholat, ya, itu ingat bahwa seolah-olah setelah sholat ini saya mati, ya Allah. Jadi sholatnya tidak buru-buru, doanya juga khusyuk. Ya. Jangan kebalik-balik. Lagi sholat ngingeti kerjaan, lagi kerja ngingeti mati. Ya repot. Lagi kerja ngingeti mati ya lah kerja keras banting tulang orang-orang mati. Akhirnya lembek dia Bapak Ibu. Oh enggak seperti itu. Kaum muslimin harus kuat, harus kuat. Ya. Jadi orang yang paling cerdas dan paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat mati, maka zikirnya itu, zikirnya naik turunnya nafas itu selalu ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah, hu, Allah. Eh, duduknya, berdirinya, berjalannya, ya, semua aktivitas Allah. Diingat, ya, ada Allah di situ. Ya. Wong kita kalau ke supermarket atau ke mall itu kita ngelihat ada CCTV itu, wah kita nggak berani macam-macam Bapak Ibu. Karena apa? Kita tahu kalau kita diawasi. Loh kalau betul-betul keimanan kita mantap kepada Allah, waduh, Masya Allah. Kita harusnya tahu bahwa pengawas Gusti Allah itu lebih hebat daripada CCTV buatan Cina itu. Harusnya, gitu. Normalnya seperti itu, gitu. Ulaika humul akiyasu zahabu bisara fit dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan. Kita mati dengan membawa kemuliaan, Bapak Ibu. Kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, mosok manusia mati meninggalkan hutang, gitu. Manusia mati meninggalkan nama baik. Ya, zahabu bisara fid dunya wa karamatil akhirah. Ya, kita pergi dengan kemuliaan karena meninggalkan sesuatu yang baik. Ya, kemudian di akhirat kita disambut dengan sambutan paripurna, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang selalu disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Inilah yang mendasari dan melatar belakangi, ya, program Haramain. Kita ingin manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin seluruh kaum muslimin pulang kembali kepada awal penciptaannya, yakni ittaqillahi haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Di akhir dari sabda beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khaliqin nas bi khulqin hasan, dan bersamailah manusia dengan akhlak yang baik. Allah tidak mengatakan, baginda Nabi tidak mengatakan bahwasanya wa khaliqil muslim, tidak. Nabi tidak mengatakan maka pergaulilah kaum muslimin, ya, dengan akhlak yang baik, tidak. Nabi mengatakan wa khaliqin nas. Nas itu berarti apa? Sebutan untuk seluruh manusia. Apapun agamanya, suku, bangsa, warna kulit, model mata, model rambut, itu ciptaan Gusti Allah. Kita menyakiti manusia berarti menyakiti yang menciptakan. Jadi tidak usah kadang-kadang kita tuh Masya Allah gitu ya. Ndelok wong ireng ngono diomongi keling katanya. Padahal Gusti Allah yang nyiptain itu. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum, yuk kita perbaiki akhlak kita, ya, karena intinya akhlak itu akan kembali kepada kita, ya. Karena panutan kita adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, ila akhirul ayah. Nah, Bapak Ibu, terakhir, ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allah memerintahkan kepada kita untuk kemudian bersabar dalam setiap kondisi, ya, dengan cara menegakkan sholat. Gitu? Bisabri wassalah. Bisabri wassalah itu luar biasa, Bapak Ibu. Sabar itu berarti kan tingkatan hati. Sedangkan sholat adalah perlakuan, apa namanya, anggota tubuh kita. Jadi tidak ada sholat dalam hati, itu tidak ada. Gitu? Kalau ada yang ngomong bisa sholat dalam hati, ya padahal dia belum melaksanakan sholat, kecuali ada uzur syar'i karena dia sakit, ya Bapak Ibu. Ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Di situ dikatakan jelas, innallaha ma'as sabirin. Loh Bapak Ibu, kalau panjenengan lagi mumet, panjenengan lagi betul-betul ingin, apa namanya, ingin curhat lah. Nah, kemudian ada orang yang deketi sampean gitu ya. Sampean curhat itu kemudian didengar ya. Oh, itu sudah plong rasanya.
Loh ini Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Loh bukan lagi manusia Bapak Ibu yang membersamai kita, tapi Allah, Tuhan. Kenapa kok kita masih kadang-kadang itu kelimpungan kehidupannya? Berarti kita belum kenal dengan Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dengan Tuhannya, dia akan kenal dengan ya. Barang siapa yang kenal dirinya, dia kenal dengan Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, kalau dia kenal Tuhannya, fasadal jasad. Harusnya kita bisa melihat Allah itu nggak jauh, Bapak Ibu. Allah itu bukan berada di Baitullah sana. Apa dipikirnya Allah itu ada di dalam Ka'bah? Oh, keramat Gusti Allah itu. Allah itu nggak di Ka'bah. Kita ke sana itu dalam rangka ziarah, bukan menemui Allah di dalam Ka'bah, bukan. Banyak kaum muslimin yang sudah sampai Ka'bah nangis-nangis. Balik umrah tambah nakal. Orang diceluk haji, ngono gak nengok. Repot. Malah tambah sombong. Gitu. Pulang umrah nggak dipanggil haji, nggak mau kemudian nimpali, kan repot Bapak Ibu. Ya. Dari semua cerita dan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan di atas, Bapak Ibu, yuk kita simpulkan. Bahwasanya satu rencana penciptaan Allah, awal manusia, satu manusia diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Ternyata Bapak Ibu, yang Allah perintahkan suruh beribadah kepada Allah, yang terjadi manusia justru fokus dengan dunia, ya, fokus cari uang, gengsi, harga diri, sampai kemudian tidak mengenal norma-norma agama. Hmm? Memang mergane golek upo Bapak Ibu. Cuma hanya karena cari makan, lanang dadi wedok, wedok dadi lanang, banci kaleng kabeh wis rampung lah dunia iki. Masya Allah, ya. Banyak Bapak Ibu. Ya. Jangan kok kemudian jual ginjal, jual diri aja berani kok sekarang manusianya itu. Kenapa? Ya banyak faktor. Akibatnya apa? Capek, lelah, bosan, stres, hidup dengan semua cara. Bahkan ada yang murtad, naudzubillahi min dzalik. Murtad hanya gara-gara apa? Ya, gara-gara sebungkus Indomie. Murtad itu bukan hanya sekedar pindah dari satu agama ke agama lain, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang kemudian murtad yang biasanya itu dia mengatakan haram itu jelas gitu ya. Cuman karena sudah dibeli, lidahnya sudah diberi, jadi mau ngomong haram itu jadi halam. Itu ulama-ulama su itu. Ulama-ulama yang sudah tidak jelas itu. Sanad keilmuannya nggak jelas. Jadi nggak lagi nggak lagi berada di garda terdepan. Selalu mengatakan maju tak gentar, membela yang bayar. Nyari dalil-dalilnya untuk membenarkan. La ilaha illallah. Ya kan? Kalaupun terjadi permasalahan, contoh ini contoh loh ya. Itu di atas itu kan lagi rame ulama-ulama itu katanya pemimpin sebuah ormas yang katanya terbesar di Indonesia itu. Nah, itu bukan beda pendapat, Bapak Ibu. Bukan. Itu beda pendapatan. Organnya rame. Kenapa? Kalau mereka lupa bahwa ilalia budun. Tapi kan kiai, Kang Mas. Ayo kiai. Memang kiai bukan manusia. Tapi kan ulama. Ayo ulama. Ya, wong ulama sekarang itu nggak tawaduk. Nggak semua. Cuma ya, Masya Allah. Maksudnya tawaduk gimana? Ya, ulama sekarang ya tawaduk kok, Kang. Gitu. Tawaduk piye? Ya? Tahu warna duit katanya. Oh, tawaduk itu ternyata tahu warna duit. Ya. Bukan kemudian Anda pasor, bukan. Ya. Jadi sudah melenceng Bapak Ibu. Penciptaan awalnya adalah untuk beribadah, tapi justru sekarang fokus dunia. Padahal dunia hanya jembatan saja dari alam ruh masuk ke alam kandungan, ya. Kemudian dari alam kandungan keluar ke alam dunia. Nah, ini jembatan, alam dunia jembatan untuk apa? Ke alam berikutnya, ya alam kubur. Selesai dari alam kubur nanti ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar nanti akan dimasukkan ke kanan atau ke kiri, ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Bismillah, yuk. Ya. Dampak jika kita fokus ke dunia, teman-teman, Masya Allah ya. Dan saya produk itu, Bapak Ibu. Saya produk itu. Maka dari tahun 2023, saya berazam, saya akan bertobat. Oh, dulu saya hamba dunia. Sampai lupa keluarga, lupa sanak saudara, lupa orang tua. Masya Allah. Ini saya nggak nyeritain jenengan. Saya nyeritain saya. Saya dulu uraan, merganin duit-duit. Ya kan? Akhirnya Gusti Allah kemudian, oh cah iki dikasih duit. Ternyata nggak kuat derajat. Nah, dihancurin Bapak Ibu. Selesai, nggak nunggu tahun.
Usaha yang saya bangun 15 tahun lamanya bubar dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Sombong. Itu. Sombong. Dampak kalau kita fokus dunia, Bapak Ibu, waduh, wis rampung, tinggal kurang pirang perkara, Bapak Ibu. Ya, rumah tangga amburadul, ya, sulit, cemas, kehilangan arah, stres, depresi, capek, dan segudang masalah. Seolah-olah masalah itu nguber-nguber kita. Kenapa? Karena kita fokus dunia, lupa dengan pemilik dunia. Teman-temanku, yuk, Bismillah. Malam ini kita lepaskan topeng kita. Kalau memang kita ingin berbuat soleh karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mertua, bukan karena ingin dilihat oleh istri tetangga. Apalagi itu, naudzubillah. Itu. Kalau kita ingin berbuat soleh, Bismillah. Yuk, kita berbuat soleh karena Allah. Ada atau tidak ada manusia yang melihat, lillah, billah. Insya Allah berkah. Kita lepas topeng kita. Ya. Kalau kita biasa itu di luar sana, Bapak Ibu senyum, wajah kita selalu manis. Kalau pulang ke rumah jangan lupa, itu istri anak-anak kita juga manusia. Berikan mereka senyum terbaik kita. Jangan di luar sana kita jadi malaikat, dalam rumah jadi setan. Ada keluarga itu yang kemudian bapaknya balik itu langsung mak kelecep, diem semuanya. Kenapa? Takut. Kenapa? Bapaknya galak, naudzubillah kayak setan, Bapak Ibu. Bapaknya lebih galak daripada kucing garong. Padahal di luar sana terkenal ramah. Yuk, kita pulang, Bapak Ibu. Lepas topeng kita. Nggak layak lagi kita bertopeng. Capek. Istri-istri kita itu kalau mau kondangan itu lihat. Topengnya kan tebel kan. Wow, bisa nganggu hidup. Oh itu, alis yang ini di kayak spidol snowman. Ya, pipi ini diabang-abangi karo ginju. Lambe ini nganti 2 meter ginju nih. Pulang kondangan, cepet-cepet dihapus kok ini. Asli. Ya kenapa? Ternyata capek pakai topeng itu, Bapak. Maka lepaskan topeng kita. Ya, apapun yang disampaikan oleh manusia, Bapak Ibu, ya, falyatafaddal maskuro. Silahkan saja. Yang penting insya Allah saya berniat baik lillah. Bismillah. Kita yang tahu niat kita. Ingat, yuk sama-sama kita perbaiki niat kita. Copot topeng kita. Ada? Copot topeng kita. Oh, kalau pas lagi sholat bareng-bareng yang dibaca Baqarah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hadzal muttaqin. Wah, ayat yang kedua, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wah, al-bayyinah surat kedua. Giliran sholat sendiri, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu topeng Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua yang berbahagia karena kita selalu ngejar dunia, fokus dunia, akhirnya apa? Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa naghsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sungguh ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan itu bukan berarti hanya sekedar ingat dan zikir, bukan. Peringatan itu banyak sekali, ya. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya. Fa innal Sholat. ma'isyatan dongka. Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Artinya kalau kita sekarang kesempitan, jangan-jangan kita lupa dengan Allah. Kita nggak pernah buka Quran, kita nggak pernah ngaji, gitu. Mungkin sudah lama. Yuk kita tanya dalam hati kita, nggak usah dalam Aku hati tuh kita iya, tanya diri kita masing-masing, ya. Kita tanya diri kita masing-masing, ya. misalkan yang satu satu Kita tanya diri kita masing-masing, siapa di antara kita terakhir membaca Qurannya kapan? Jangan-jangan Ramadan tahun kemarin. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, kita tanya yuk sama diri kita yuk. Kapan terakhir kita buka Quran? Ya? Jangan-jangan fa inna lahu ma'isyatan dongka. Itu banyak orang buta yang ingin baca Quran, mereka beli Quran Braille, mereka hafalkan dan mereka bisa hafal 30 juz Al-Quran. Loh, kita yang matanya sehat, kupingnya sehat, mosok juz 30 saja ndak hafal. Ayo, ayo, Bapak Ibu, ini saya sedang mengingatkan diri saya pribadi. Kalau ada baiknya, monggo diambil. Ya. Saya sedang mengingatkan diri saya pribadi, yuk pulang. Darmawan, kau sudah masuk menjelang maghrib, pulang. Ya.
Jangan sampai kemudian nanti inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di saat kau pulang, kamu justru menjadi orang yang tercatat banyak melakukan kesalahan. Dan itu pasti kita tidak bisa pulang lagi ke dunia, Bapak Ibu, harus mati. Yuk kita pulang, teman-teman. Impian saya, Bapak Ibu, Bismillah. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. La haula wa la quwwata illa billah. Impian saya pribadi itu bisa kembali fokus kepada Allah, meningkatkan nilai ya dari setiap perbuatan yang saya lakukan, memperbaiki akhlak. Tidak hanya akhlakul karimah, tapi lebih tinggi daripada itu, mahwa akhlakul azimah. Memperbaiki ibadah yang biasanya sudah azan kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, yuk mbok yao gitu loh. Azan itu kan yang manggil itu ya muazin, tapi kan perintah Allah, pada hakikatnya yang manggil Allah. Jangan kita kemudian azan sudah berkumandang asyik lagi tongkrongan rokokan, oh nek lambene nyonyor baru tahu. Gitu. Ada orang itu yang waktu sehatnya itu Bapak Ibu jarang ingat Allah, waktu sehat jarang ingat Allah, itu wah guyune ngakak sampai telaknya kelihatan. Nek ngomong itu lambene nganti doer-doer. Ya, segala kebun binatang kadang-kadang bercanda itu diucapkan. Nggak pernah yang namanya istighfar. Nggak pernah yang namanya nyebut nama Allah. Tapi giliran dikasih sakit gigi, Bapak Ibu. Uh, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah senyum di atas. Loh, anak ini dikasih sehat, yang keluar dari bibirnya malah umpatan. Dikasih sakit malah banyak zikir. Berarti bagus sakitnya anak ini. Loh kalau Allah ngomong gitu terus piye? Dikasih sakit gigi 3 bulan loh. Nggak biarin menjadi apa namanya? Ahlu istighfar. Istighfarnya nggak cuma sekedar istighfar yang biasa Bapak Ibu. Lagi sakit gigi itu. Padahal waktu sehat lupa sama Allah. Jarang ya, jarang sholat. Azan berkumandang nggak segera melakukan. Ya. Wah, giliran sakit gigi, Bapak Ibu. Istighfarnya itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli ya Allah. Faghfirli ya Allah. Wah, nanti nangis-nangis Bapak Ibu. Kata Allah, loh, bagus sakitnya. Nah, ini ketimbang sehatnya. Ada? Bapak Ibu, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Waktu sudah menjelang maghrib, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita pulang, Bapak Ibu. Sekarang kita berjalan di atas punggung bumi. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perutnya. Yakinlah sudah. Nggak lama, Bapak Ibu. Nggak lama. Ya? La haula wa la quwata illa billah. Kita perbaiki ya, urusan dengan Allah. Insya Allah, urusan dunia, keluarga, dan lain sebagainya akan diperbaiki oleh Allah. Karena dia yang menggenggam segala urusan kita. Rumusnya Bapak Ibu jelas sekali. Ya, bahwa ingat dunia itu kakinya 1.000, sedangkan akhirat ya dunia itu kakinya 1.000, sedang kita kakinya 2. Itu dunia kakinya 1.000 Bapak Ibu, kita kakinya 2. Macam mana kita mau ngejar yang kakinya 1.000? Nggak, nggak mungkin bisa. Lelah kita, capek kita kalau ngejar dunia Bapak Ibu. Yuk pulang Bapak Ibu. Ya, capek kita ngejar rizki. Belum tentu rizki yang salah kok. Ngapain kita kejar-kejar? Kejar yang punya rizki, ala kulihal bismillah. Ya, semua akan ditambahkan kepada kita. Mendekat kepada Allah, Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau yang belum pernah, ya, yuk, 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 yuk kita tanya pada diri kita. Siapa sih? Kita katanya ngaku Muslim, ngaku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen mendapatkan syafaatnya. Sudahkah kita bangun sepertiga malam kita? Sudahkah kita bangun, ya, untuk kemudian memohon segala apa yang kita harapkan? Sudahkah kita bangun di tengah malam untuk kemudian bersujud menangis karena dosa-dosa kita? Sudahkah kita kemudian sudah bangun di tengah malam untuk kemudian tilawatil Quran? Banyak-banyak istighfar. Ya. Mendekat ya, Bapak Ibu. Kita pulang bareng-bareng ya. Karena hanya dia yang mengatur segala urusan, Bapak Ibu. Kita lepaskan topeng-topeng kita.
Kita tidak perlulah bertopeng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lepaskan topeng kita ala kulli hal bismillah. Ya, di hadapan saudara-saudara kita ya, kita biasakan beruluk salam. Assalamualaikum ya akhinal kiram rahmatullah alaikum. Sore so nganggo bahasa Arab ya Rosah, nganggo bahasa Arab. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, piye kabari sehat toh? Alhamdulillah. Kasih senyum yang terbaik. Ketemu dengan saudaranya ya, kasih senyum yang terbaik Bapak Ibu. Kalau ngelihat kekurangan di saudaranya, nggak usah kemudian dikritik, nggak usah kemudian di apa namanya, dikomentari. Aku saiki lemu temen perempuan paling nggak suka dibilang lemu Bapak Ibu. Wis tau yakin. Hmm. Mulai ngamuk, gelas-gelas dipecahi loh. Ya. Atau ketemu temen tambah hirang, ya. Misal ketemu saya tambah hitam. Oh, Pak Darmawan tambah hitam aja sih. Ya, saya senyum Bapak Ibu tapi dalam hati dancuk wongi ketemu pisan kok malah ngelelek kan gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya, bismillah. Ya. Bismillah, ya. Jangan pernah kemudian kita itu melakukan segala sesuatunya itu tanpa kita tak ketahui alasannya. Ada orang yang biasa lambene rusak, biasa mencaci maki, biasa kemudian kalau bercanda itu mengumpat, Bapak Ibu, kita rubah. Ya. Karena apa? Itu bisa menjadi habit. Habit adalah kebiasaan. Dan kalau itu sudah melekat pada diri kita, Bapak Ibu, bahaya. Orang kalau punya kebiasaan nyebut nama Allah di saat dia dalam hal apapun kesandung, insya Allah yang keluar astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Loh kalau yang biasa keluar dari mulutnya adalah umpatan, ketemu konco, Bapak Ibu, ketemu temen, danco. Oh, lah geblek bocah. Ya, Bismillah Bapak Ibu kita perbaiki diri kita masing-masing ya. Bismillah. Caranya apa? Lepas topeng kita. Ya, wis dilepas topeng kita. Tidak usah bertopeng kita. Ya, karena Allah tahu. Bapak Ibu semua yang berbahagia, ada 3 panggilan Allah. Panggilan sholat, yuk. Kalau Allah sudah memanggil sholat, Bismillahirrahmanirrahim, tandangi. Ya, karena ini mudah Bapak Ibu. Ini mudah. Yang kedua, Allah sudah memanggil wa'adzin fin nasi bil hajj. Ya, ila akhiril ayat. Allah memanggil kita untuk mengerjakan haji dan umrah. Oke, kemarin-kemarin kita ngomong nggak punya duit, Mas. Nggak punya ongkos, Mas. Sekarang kami sudah menyiapkan sarananya. Dah. Sarana ini tinggal dikerjakan. Selesai, Bapak Ibu. Seluruh kaum muslimin berangkat itu. Termasuk kita di dalamnya. Masya Allah kita lihat. Itu loh, teman-teman kita yang Kristiani, ada Ibu Louis di sini insya Allah. Ya. Mana Bu Louis? Ada Bu Louis. Ibu Louis loh, Kristiani Ibu Louis. Ki. Ya, toh. Tapi Masya Allah, beliau tuh selalu ikut kita Zoom, Bapak Ibu. Selalu ikut kita Zoom. Bahkan tadi saya ada agenda di Bandung itu, beliau juga ngundang teman-teman beliau. Ya, walaupun tidak datang, tapi lihat. Ya, bagaimana seorang Ibu Louis ya, yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Betul, mungkin kita tidak satu satu akidah, tapi ingat kita bersaudara dalam berbangsa dan bernegara. Itu indah, Bapak Ibu, toleransi macam itu. Ya, jangan jangan kalah kita yang ngaku nih Muslim. Jadi umroh malah melengas, melengos, masya Allah. Ya, yuk pulang, Bapak Ibu pulang. Kemarin kita ngomong nggak punya duit, nah, sekarang ada sistem, ada sarana. Wong kita tinggal ngerjain, mau atau enggak itu aja. Sama seperti panggilan azan sudah berkumandang, masjid dekat, ya. Nah, kemudian kita malah sholat di rumah. Padahal ada payung. Berarti bukan masalah jauh dekat itu masjid. Masalahnya adalah hati kita yang jauh dari masjid. Nah, itu. Kalau ke masjid hilang sendal, gak apa-apa Bapak Ibu. Lebih bagus ke masjid jenengan hilang sendal daripada sendal sampean tidak pernah dibawa ke masjid. Bismillah. Yuk pulang Bapak Ibu. Sebelum panggilan Allah Subhanahu wa taala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu sudah dipanggil, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur, Bapak Ibu. Sak dek, sak nyet, mau diar kita. Rampok. Maka saya selaku penasihat dan penanggung jawab di Haromain bersama Kang Nandang dan para promotor, ya, fokus untuk panggilan kedua, yakni umrah. Ya, yuk pulang teman-teman. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Alasan saya, banyak yang dipanggil tapi tidak punya uang. Ini alasan saya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil dengan sangat
Sangat jelas. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini panggilan Allah untuk seluruh manusia, khusus untuk kaum muslimin. Masya Allah Bapak Ibu. Ini panggilan untuk kaum muslimin. Jangan pernah lagi ngomong kami belum dipanggil Mas. Nemen Bapak Ibu. Ini panggilan sudah dikumandangkan. Wa adzin finnas bil hajj. Kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya. Nabiullah Ibrahim di saat diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia berhaji dan umrah, Bapak Ibu. Ibrahim ngomong sama Allah, ya Allah, suaraku terbatas, tenagaku terbatas, aku nggak mampu memanggil orang yang jauh. Apa kata Allah? Cukup kau teriak saja, nanti mereka aku yang memperjalankan. Saat ini kita lihat Bapak Ibu. Dari panggilan Ibrahim inilah, ya, saat ini berjuta-juta manusia, bahkan kaum muslimin di Indonesia harus menunggu 30 tahun, 38 tahun bahkan kalau dari Jakarta untuk bisa berangkat ke Baitullah. Padahal cuma 13 jam kalau naik pesawat. Antrian hajinya kok panjang. Kenapa bisa begitu? Ya, nanti kita bahas di lain waktu. Karena pengurus-pengurusnya itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pengurus-pengurus itu loh Bapak Ibu. Pengurus-pengurus haji itu, hubbud dunya itu cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati, maka numpuk-numpuk harta dunia. Sampai kemudian masalah kuota haji itu molor malang melintang gak karuan begini. Ya? Maka kita punya sarana. Sarana ini memastikan Anda yang kangen dengan Baitullah, kangen dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti berangkat. Garansi dari kami. Ya, saya menyadari bahwa surga itu luas, Bapak Ibu. Ya, sehingganya saya menginginkan seluruh kaum muslimin untuk bisa kembali. Apa? Illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Yuk kita pulang, Bapak Ibu. Ya, saya memiliki sebuah sarana atau kendaraan yang bisa membawa semua muslim tanpa kecuali. Masya Allah, ini adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Wah, ini lagunya Slank. Eh, lagu siapa, Kang? Anugerah terindah yang pernah kumiliki, Kang? Siapa itu? Oh, Sheila on Seven deh. Wah, anugerah terindah yang pernah kita miliki, Bapak Ibu. Masya Allah, ini berkat pemikiran teman-teman para promotor memeras otaknya hingga kemudian jadi sistem ini. Ya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita tidak sedang bicara uang, tidak sedang bicara bisnis. Kita hanya bicara tentang ibadah. Illa liya'budun. Kita bicara tentang bisa kurban setiap tahun. Kita bicara tentang sedekah 45 juta setiap tahun. Kita bicara tentang nilai dan akhlak. Kita bicara tentang kebaikan Allah dan kebesarannya. Kita bicara tentang kerinduan kita kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tidak rindukah kita nyambangi rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu semua yang berbahagia, tidak rindukah kita mendapatkan belayan dari tangan mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pulang Bapak Ibu, sudah terlalu jauh kita main. Saudaraku fillah, berbicara sistem, saya tidak mau membahas terlalu jauh ya, karena masalah sistem itu sudah clear. Sudah clear. Sistem sudah ditangani oleh orang-orang yang berkompeten. Kita cukup beli tiketnya, masuk ke dalam gerbongnya, sampai. Nah, itu. Ingat, ada SOP-nya, Standar Operational Procedure. Kalau panjenengan naik bus, ya dilarang bawa pisau, dilarang bawa yang berbau-bau tajam. Ya sudah, jangan bawa. Sama, di saat Anda masuk ke dalam sistem ini, Anda diminta apa untuk mensiarkan? Ya siarkan saja. Itu. Siarkan saja. Ya. Nanti biarkan semua promotor itu yang bergerak untuk membantu Anda. Gitu ya. Oh, kita itu tim kok. Kita tidak sendiri. Ya. Bagaimana cara kerja susun rapi ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini yang sebelah kiri. Disusun oleh sistem. Setelah disusun oleh sistem, Bapak Ibu, ada yang hitung-hitung di bawah ini orang yang tidak percaya dengan sistem. Mereka tidak bisa melalui sistem. Yang tadinya berantakan amburadul jadi rapi. Nah, oke, ini kita lihat, ya. Mana tadi? Oh ya, nah ini
Hak Anda di saat Anda masuk ke dalam sistem ini, Bapak Ibu, satu, umroh pasti. Yang kedua, kurban pasti. Yang ketiga, sedekah. Sedekahnya nggak macam-macam, Bapak Ibu, nggak main-main. Itu kalau Anda ngambil menu keempat, sedekahnya itu 46.100.000 per tahun. Setiap tahun Anda sedekah 46 jutaan. Kok bisa? Ya, ada kelas khusus untuk bahas itu. Kewajiban kita Bapak Ibu sewa aplikasi ya tiap tahun mengikuti setiap aturan. Jadi ingat, sewa aplikasi setiap tahun, bukan satu kali bayar ya. Bukan bayar satu kali, tapi setiap tahun. Bagaimana supaya tahun kedua kita bisa menggunakan uang bonus? Ikut belajar. Jangan sok pintar, ya. Orang mungkin boleh pintar di luaran sana, ya terkait dengan masalah apa saja. Tapi kalau terkait dengan sistem ini, saya adalah dokter spesialisnya. Kalau terkait dengan sistem ini, saya adalah dokter spesialisnya. Maka saya yang paling tahu terkait dengan sistem ini. Ya, oke. Sombong. Oh, bukan sombong, Bapak Ibu. Ya, bukan sombong. Tapi memang seperti itu kondisinya. Ya, ada orang kadang-kadang itu ya keminter. Ya, harus merubah sistem ini, merubah sistem itu misalkan gitu. Ya. Padahal begitu ditanya bagaimana cara cara merubahnya juga enggak ngerti kok. Ya, dia pikir bikin server itu enggak mahal kok. Ya. Satu, sewa aplikasi setiap tahun. Dua, mengikuti setiap aturan dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, percaya dan support sistem. Keempat, syiar dan bangun silaturahim. Ingat Bapak Ibu, silaturahim itu membawa rizki. Masya Allah, Alhamdulillah, bi'aunillah wa taufiqihi. Saya silaturahim ya ke tempat para masyayikh, ke pondok-pondok pesantren. Masya Allah, Bapak Ibu didoakan ya. Dipegang kepala saya, didoakan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Indah sekali Bapak Ibu. Bisa cium tangan kiai. Ya, kiai-kiai tersebut menuntut ilmu sampai ke negeri nun jauh di sana itu sampai di sini kemudian kita dikasih gratisan Bapak Ibu. Kalau kita nggak ambil, kalau kita nggak dengarkan, kalau kita nggak melaksanakan, kok goblok nemen kita ini. Kiai-kiai itu sampai menghabiskan waktu, menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu. Begitu ilmu sudah dapat, dikasih ke kita. Loh kok kita nggak pakai? Kan goblok namanya itu. Nah, itu. Maka syiar dan bangun silaturahim Bapak Ibu. Ajak semua saudara-saudara untuk apa? Yuk pulang. Ya. Nah ini, layaknya barisan dalam sab salat. Ingat, kita lihat sab salat itu Bapak Ibu. Itu ya tidak boleh ada yang kosong. Jadi artinya sistem kita, setiap orang yang masuk dalam sistem kita, kapanpun dia masuk, baik awal maupun akhir, dia akan di backup oleh sistem dan pasti digaransi bisa berangkat umrah, bisa kurban, dan bisa sedekah. Kok bisa? Belajar. Ada sistem yang mengerjakannya. Untuk cara memahami sistem ada kelas khususnya. Ya, kita lihat antrian keberangkatan jamaah ini sebelah kiri Bapak Ibu. Siklus ini akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan pasif income dan wajib menolong semua orang yang masih di dalam pipa. Sekali lagi, Bapak Ibu tolong sekali lagi dipahami secara cermat ya. Siklus ini akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan pasif income dan wajib menolong semua orang yang masih di dalam pipa. Tuh, lihat Bapak Ibu. Kalau nggak masuk gimana mau keluar? Gitu. Kalau panjenengan itu nggak mau masuk dalam antrian. Bapak Ibu, ya, di saat Bapak Ibu misalkan mau berobat ke dokter, Bapak Ibu itu bakal mendapatkan panggilan. Nah, yang dipanggil adalah orang yang ngantri. Orang yang ngantri itu adalah orang yang daftar. Ada orang ikut antrian tapi dia tidak daftar dulu. Dipanggil, ya, tapi dipanggil satpam Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pengen dipanggil, pengen dapat antrian, bener polanya, daftar dulu. Gitu. Kalau sudah daftar, ya, baru ada saatnya dipanggil. Sampean mau berobat ke dokter, ya berangkat jam 9 pagi, gitu. Dokternya bukanya jam 9. Jadi berangkat dari jam setengah 9 pagi, jenengan duduk ya di kursi, tapi nggak daftar Bapak Ibu. Itu sampai sore juga nggak bakal dipanggil Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Daftar dulu. Gitu. Nah, syarat dan ketentuan satu, punya kemampuan. Istitoah. Ya. Yang kedua, mau berkomitmen.
Sudah, kita sudah terlalu banyak bermain-main di luar sana, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, siap berjuang bersama-sama. Keempat, siap bergotong royong. Oke, ingat, di sini kita tidak membicarakan masalah uang. Di sini kita bicara hanya dan hanya untuk ibadah. Illa liya'budun. Kalau Anda merasa siap, monggo bergabung. Kalau belum siap, maka persiapkan dulu. Ya, jangan gabung dulu kalau belum siap untuk gotong royong. Jangan gabung dulu kalau belum siap untuk berjuang bersama-sama. Jangan gabung dulu kalau belum siap untuk komitmen. Sama kayak orang kawin, Bapak Ibu. Ini di belakang ada Kang Nandang. Kang Nandang itu penghulu, ya. Jadi beliau selalu selalu bertanya kepada para pengantin ini, sudah siap buat menikah? Nah, kalau belum siap, jangan coba-coba. Kalau takut, nah itu jangan pernah berani. Kalau sudah berani, jangan pernah takut-takut. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Sekali layar terkembang, pantang biduk pulang ke pantai. Nah, gitu Bapak Ibu. Harus menang, harus sampai gol. Ya, yuk pulang teman-teman. Dunia sementara, akhirat selamanya. Bismillah, yuk. Sama-sama kita coba renungkan. Ini pertanyaan untuk saya pribadi. Ya, silakan baca bareng-bareng. Sudah berapa banyak bisnis yang kita geluti? Hampir tak terhitung orang yang saling mengkhianati, silih tikam menggunting dalam lipatan. Mari renungkan teman-teman. Kawan kita yang saat ini justru jadi lawan. Ya. Kita berebut seonggok daging, padahal itu adalah daging dari tubuh saudara kita yang terkoyak. Mau sampai kapan teman-teman? Ya. Kita sibuk bermain, sedangkan kain kafan kita sedang dipintal. Yuk pulang Bapak Ibu. Ya. Bukankah kita diciptakan dari nur Sang Maha Kasih? Bukankah kita adalah penduduk surga? Pada saat kita dipanggil, yuk kita jawab teman-teman. Ya, ketika adzan memanggil, segera. Kalau bisa sebelum masuk waktu sholat itu kita bersegera untuk bersiap-siap. Ojo nanti adzan ya sudah berkumandang, komat sudah disampaikan, kita masih tetap asik masuk ya, dengan kelalaian kita. Ya. Ketika Haramain memanggil, jawab, Sami'na wa ato'na bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma amrah. Bismillah. Ya, Allah kangen dengan kita. Dan ingat Bapak Ibu, kangennya Allah dengan kita itu melebihi kangennya seorang ibu dengan anaknya yang mungkin mainnya terlalu jauh. Masya Allah. Seorang ibu yang rindu dengan anaknya, dia selalu memanggil-manggil anaknya. Bahkan kalau melihat ada orang yang mirip wajah anaknya, dia kejar Bapak Ibu. Dia ingin peluk gitu. Ya, karena anaknya sudah lama mungkin tidak pulang. Allah rindu dengan kemanjaan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera yuk kita menuju ampunan dari Allah dan Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, surga itu nggak jauh, Bapak Ibu. Surga itu nggak jauh, ya. Di saat orang mendapatkan surga ini, Bapak Ibu, maka dadanya akan lapang, jalannya akan mantap, kata-katanya insya Allah akan meresap, pola pikirnya akan dimurnikan oleh Allah. Surga itu bukan hanya ada di sana, tapi insya Allah bagi siapa saja yang mau mencari surga dunia, Allah siapkan. Ya, caranya tumak ninah, tenang dalam beribadah. Saudaraku fillah, rahmatullah alaikum. Ini sudah jelas ya, pola wajib yang sudah distandarisasi. Kita akan bentuk halkoh-halkoh dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan pelan-pelan. Ya, untuk apa? Mencetak pebisnis yang berkarakter. Ya, kemudian apa? Ya, kita perkuat ukhuwah. Kita jalin silaturahim dan saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Mengingatkan apa? Yuk pulang. Maghrib sudah menjelang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, pertama adalah jaga diri kita, yang kedua jaga keluarga kita, ya, yang ketiga jaga saudara-saudara kita, yang keempat jaga handal taulan kita, yang kelima jaga lingkungan kita dari apa? Nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah,
Karena api neraka itu bahan bakarnya itu adalah manusia yang berkepala batu, Bapak Ibu. Ojo ngeyelan dadi menungso. Ya, Bismillah Bapak Ibu. Mohon maaf ya sekali lagi materi ini saya buat untuk diri saya pribadi Bapak Ibu. Jika ada yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil ya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan berasal dari saya. Ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matillahi Allahu akbar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Barakallah, alhamdulillah. Baik, di sini ada teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu, dipersilahkan. Ibu Indan, oh alhamdulillah. Ibu Indan katanya mau main ke kantor Iraha itu teh dari Raja Galuh. Ya, Bu Indan. Kemarin Iya, Sabtu saya lupa. saya DNR kan. DNR. Barakallah, alhamdulillah. Monggo silakan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, terkait dengan program Haramain, boleh. Ya. Ibu Sri Winarti, Assalamualaikum Bu Sri. Ibu Nani, Barakah, Alhamdulillah. Mas Arif, ya. Mas Muhammad Sahib, ya. Cukup ya. Kalau ada yang mau disampaikan, Kang Wi, mana Kang Wi? Waduh, Krakatau nih Kang Wi, Krakatau nih. Kang Wi, Undangan saya nggak ada yang datang, Pak. tadi nggak ada Ibu Luis. Nggak ada ya. Iya. Berkah, makasih banyak sudah Sayang. undang teman-teman Bu Luis ya. Mm-mm. Cuma tadi nggak Soalnya ada datang. emang kalau rencananya sehari-sehari gitu, Pak, susah ya. Iya betul. Karena mendadak toh. Mm-mm. Iya, Insya Allah. Insya Allah kita nanti agendakan lebih apa namanya, lebih lama lagi ya untuk supaya teman-teman di Bandung khusus terkait dengan program Haramain ini betul-betul bisa running. Insya Allah. iya. Ya. Amin. Cukup teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih, Pak Ahmad. Barakallah, Mengingat alhamdulillah. gitu Nggih. ya. Ini Kang Sapa? Niki saking Pak Rudi Cirebon sumber. Pak Rudi, barokah, alhamdulillahirabbil alamin. Berkah Kang Rudi. Nggih. Ya, saking sumber Pak. Kapan pulang ke Cirebon? Ala kulli hal Ditunggu. bismillah. Bismillah nggih. Eh, semoga saja besok selesai jadwalnya nggih. Nanti saya kabari. Alhamdulillah. Semoga semoga Amin. Amin, amin insyaallah. Nggih. Segera nanti dikabar-kabari setelah selesai untuk agenda di Bandung. Nggih. siap, Cirebon, ya. Barokah, matur nuwun Mas Rudi. Siap? Ya, terima kasih, Ustaz. Nggih, assalamualaikum. Cukup Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh, sudah pukul 20.50. Wah, nggak kerasa. Meh jam songo. Oke, cukup Bapak Ibu. Sudah malam ternyata ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. La kulihal wa fi kulihal wa Allahu akbar. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga tenang dan damai, damai di langit, damai di bumi, damai di hati kita. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, terus semangat dan salam lima pilar. Assalamualaikum Salam 5 pilar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. 5 miliar. Salam Barakallahu. 5 pilar.